إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para sedulur jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami' Darul Falah Islamic Center Merden yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat di hari yang mulia pula, yaitu hari Jumat, semulia-mulia hari dalam satu pekan, seperti mulianya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dalam satu tahunnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses kehidupan manusia dari lahir kemudian menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang fitrah. Yang sekarang tua sebelumnya pernah menjadi muda. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit dari sejarah Nabiullah kita, Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Di antara Rasul Ulul Azmi yang lain adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang berusia 175 tahun, semuanya berfaedah, semuanya dalam etapa kehidupannya bisa diambil ibrah dan pelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengajari sesuatu kepada anak tercintanya yang bernama Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127, Bismillahirrahmanirrahim.
wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah dan juga Nabi Ismail alaihissalam seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah amal perbuatan kami, innaka antas sami'ul alim, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat ini, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika sedang meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim dibantu oleh anak tercintanya yang mulai besar tumbuh dewasa yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail membantu bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga keduanya bersama-sama membangun Baitullah, meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim senantiasa memandu putranya dan putranya taat pada perintah-perintah bapaknya. Ada kerjasama yang sangat harmonis antara bapak dan anak, karena bapak ada ruh pendidikan dan ada ruh yang taat dari sang anak itu. Keduanya bekerja bersama-sama, tidak hanya fisik, yaitu membantu bapaknya mengantarkan batu-batu kepada bapaknya ketika membangun Ka'bah. Tapi di sana bapaknya dan putranya itu juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bekerja. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Wahai Allah, terimalah amal perbuatan kami. Wahai Allah, terimalah amal perbuatan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Bapak dan anak ini tidak hanya bekerja fisik, tapi senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, seyogyanya kaum muslimin mencontoh perilaku kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika sedang beraktivitas, ketika sedang bekerja, senantiasa mulutnya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan anak ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, melanjutkan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Allah, jadikanlah kami dua orang Islam. Ya Allah, jadikanlah kami yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail orang-orang yang berserah diri kepadamu. Tidak hanya Ibrahim dan Ismail, tapi keduanya mendoakan zurriyahnya, wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Keduanya berdoa pada Allah, wahai Allah, selain saya dan anak saya, juga anak keturunan saya adalah orang-orang yang berserah diri padamu, adalah orang-orang yang Islam. Dan juga wahai Allah, warina manasikana, ajarilah kami tata cara beribadah. Wa tub alaina, dan wahai Allah, terimalah taubat kami. Innaka anta at-tawwab ar-rahim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya ketika kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seyogyanya ayah seorang bapak mengajari anaknya untuk bekerja
dan seorang anak idealnya membantu bapaknya, sehingga ketika dewasa dia akan punya skill, punya keterampilan, bukan menjadi hamba-hamba, bukan menjadi manusia-manusia yang dhaif karena tidak bisa bekerja. Kemudian juga keduanya mendoakan keluarganya, mendoakan anak keturunannya, sehingga apa? Mempunyai anak keturunan yang selalu Islam, mempunyai keturunan yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih berdoa pula. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih berdoa pula, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, utuslah kepada mereka seorang utusan yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang juga mengajarkan kepada mereka kitab suci-Mu, dan senantiasa mereka mengandung hikmah, kebijaksanaan, dan senantiasa mensucikan diri. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Al-Aziz, Maha Al-Hakim, Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sedikit introspeksi dan menganalisis kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah mempunyai anak yang menginjak remaja, dan mungkin di antara kita ada remaja yang masih mempunyai orang tua. Maka di sanalah ada kesempatan, ada kerjasama yang baik antara anak dan bapak, ada kerjasama yang baik antara orang tua dan anak-anaknya, di mana orang tua seyogyanya semakin bijaksana seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana juga seorang anak walaupun sudah tumbuh besar dan dewasa, tidak sombong dan arogan kepada orang tuanya, maka di sanalah ada birrul walidain. Dan juga seyogyanya kita belajar kepada keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan insan-insan yang sombong dan takabur masih kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dengan memaksakan diri untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah
Di penghujung khutbah ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima membaca Al-Quran kita, menerima infak, wakaf, zakat, sedekah kita, dan semua amal saleh kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa istri kita, dosa anggota keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, dosa semua kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.